Kenapa kita mengalami insomnia, gitu ya? Banyak orang itu yang datang ke psikolog, ya ke saya, konsultasi tentang pola tidurnya yang kacau, gitu. Dia nggak bisa tidur, dia sampai jam 2 malam dia nggak bisa tidur, atau bisa tidur pun jam 11, jam 10, tidurnya nggak berkualitas. Jadi kayak tidur setengah bangun gitu ya. Tidur nggak dalam, bangun-bangun sakit semua badannya, bangun-bangun sakit semua dan tengkuknya sakit, terus matanya juga sakit, terus mual-mual, mau muntah dan seterusnya. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, badannya drop, gitu kan. Nah ini penting ya, karena tidur ini sangat-sangat penting untuk kinerja organ kita, kinerja psikis kita juga diregulasi. Dan di saat tidur itu hormon-hormon yang baik, hormon-hormon pertumbuhan juga bekerja gitu. Nah, kalau kita nggak tidur, maka kualitas pikiran dan juga tubuh biasanya juga akan menurun. Ya, paling kelihatan itu kalau kita nggak tidur itu biasanya pikiran jadi kacau. Karena di dalam tidur ada pemrosesan memori ya. Kalau kita waktu bangun ini kita sedang menangkap sesuatu stimulus, informasi ya, masuk dalam memori, short term memory gitu ya. Untuk menjadi long term memory dimasukkan, diolah, diproses itu waktu tidur. Jadi tidur itu untuk menata. Jadi kalau misalkan kita masukkan informasi, kita ditaruh di raknya itu waktu kita tidur, dirapiin gitu sama otak itu dirapiin di mana gitu. Nah, kalau kita nggak tidur, maka kacau. Pikiran kita kacau, itu pasti. Jadi kayak blank, kayak sulit konsentrasi, jadi aneh gitu ya pikiran-pikirannya, jadi kayak mudah, kayak halusinasi dan sebagainya. Nah, itu pentingnya tidur secara psikis gitu. Banyak orang yang nggak bisa tidur, itu karena mereka, ada 2 hal ya, saya jelasin. Karena mereka kebiasaan ini yang pertama ya, mereka terbiasa untuk nggak tidur tepat waktu. Misalkan harusnya dia tidurnya jam 10, tapi karena suatu situasi tertentu dia harus shift malam, dia nggak tidurnya jam 5 pagi atau tidurnya jam 7 pagi. Lalu dia bangunnya jam 1 siang atau jam 2 siang. Nah, terus begitu sampai beberapa bulan gitu, akhirnya menjadi kebiasaan. Dia tidurnya malam dan dia bangunnya malam, dia terbangun waktu malam dan tidur waktu pagi, ya. Nggak bisa tidur waktu malam, gitu. Intinya begitu. Karena kebiasaan. Jadi yang pertama itu karena kebiasaan. Ada sistem sirkadian yang kacau, gitu kan. Harusnya jam sekian ini tidur, jam sekian bangun, jam sekian cocoknya buat bekerja, lalu makan, lalu apa gitu ya, sore untuk olahraga, itu ada sendiri. Sistem sirkadian tubuh itu memang sudah diciptakan kayak ada urut-urutannya begitu ya. Dan itu kacau karena adanya kebiasaan pola tidur, gitu, karena pekerjaan dan sebagainya. Tapi untuk tipe yang pertama ini, dia kalau tidur nggak ada masalah sebenarnya. Jadi perubahan jam tidur aja. Jadi dia bukan nggak bisa tidur, tapi jam tidurnya berubah. Yang tadinya jam 10 malam berubah menjadi jam 7 pagi, gitu loh. Tapi nggak ada masalah dengan tidurnya. Yang berubah, yang bermasalah adalah jadwalnya aja. Nah, oke. Kita ke yang kedua. Yang kedua ini, dia memang secara kualitas tidurnya memang terganggu. Ya, secara kualitas tidurnya memang terganggu. Jam 10 dia mungkin sudah layah-layah di kamar, dia bisa tidur, tapi tidurnya itu nggak nyenyak. Atau tidurnya nyenyak setelah itu terbangun. Setelah itu nggak bisa tidur lagi. Gitu. Tidurnya nggak nyenyak. Gitu. Sampai pagi dia kayak nggak tidur meskipun dia tidur, tapi kayak nggak tidur. Gitu. Kayak hampir nggak tidur. Gitu. Dan itu badannya berat dan kacau. Gitu. Nah, banyak yang saya temui ini karena masalah psikis. Masalah psikis yang nggak disadari dan juga ada yang juga disadari, tapi yang jelas dia mengganggu pikirannya. Nah, dia punya masalah yang nggak diselesaikan, yang itu otak bilang bahwa ini sesuatu yang berbahaya, ini adalah peristiwa yang nggak mengenakan, nggak diterima dan sebagainya, sehingga itu mengaktifkan mode
pikiran yang dinamakan mode cemas, dan itu akan menstimulasi saraf-saraf yang lain yang kita menjadi tegang gitu lah. Hormon-hormon cemas, hormon-hormon stres dikeluarin. Gelombang otak banyak ke gelombang beta, gelombang otak banyak yang brainwave-nya kacau gitu ya. Nah, kalau kita dalam kondisi cemas, maka heart rate-nya kita, detak jantung kita juga kacau ya. Brainwave kita juga kacau, hormon-hormon juga akhirnya kacau gitu. Nah, ini yang membuat kita berada dalam kondisi siaga. Kalau kita punya masalah nggak selesai, dan kita masih mikirin itu, dan kita anggap itu sebagai bahaya, tapi kita tekan bahwa itu tidak penting, tapi sebenarnya di dalam pikiran bawah sadar kita merasa itu penting, maka membuat tubuh kita dalam mode siaga. Kalau Anda mau tidur, tapi Anda merasa bahaya, bisa tidur nggak? Enggak. Karena apa? Karena secara instingtif, tubuh kita tidak mengizinkan kita tidur karena ada suatu bahaya yang kita hadapin. Tapi masalahnya bahaya itu banyak yang juga bukan bahaya sungguhan, tapi bahaya yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Tapi pikiran bawah sadar nggak ngerti itu. Itu beneran atau enggak, tapi yang jelas kalau Anda ciptakan dalam imajinasi Anda, itu adalah bahaya yang beneran. Dan akan direspon menjadi mode waspada. Itu loh masalahnya, itu masalahnya. Jadi apakah saat ini bagi Anda yang mempunyai kualitas tidur yang kurang baik, apakah masih ada pikiran-pikiran yang masih Anda pendam di situ? Kekecewaan-kekecewaan yang masih Anda simpan, ketidaksrekan hati yang masih berkecamuk di situ, ketidakrelaan terhadap suatu peristiwa, keadaan, atau seseorang yang masih Anda biarkan di situ eksis, ataukah ada ingatan-ingatan yang Anda tekan, yang Anda ketika mengingatnya nggak enak banget gitu? Apakah ada seperti itu? Pertanyaan saya, dulu Anda seperti ini nggak? Waktu Anda kecil gimana rasanya? Waktu Anda remaja gimana rasanya? Tidurnya enak nggak? Pasti Anda pernah mengalami hal itu kan? Mengalami enak tidurnya, nyenyak tidurnya, nggak ada masalah gitu loh. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, apakah ada peristiwa-peristiwa yang masih belum kita ikhlaskan, ya? Yang itu akhirnya membuat kita terkondisi dalam waspada terus, siaga terus gitu. Kalau kita masih gelisah gitu ya hidup pasti nggak enak kualitasnya. Kalau bisa Anda bayangin begini deh, mana bisa Anda tidur kalau besok pagi Anda bangun di situ ada harimau yang menerkam Anda, atau kalau ketika Anda tidur ada harimau yang mau menerkam Anda. Anda mungkin nggak mungkin mengizinkan diri Anda tidur, benar nggak? Anda pasti tetap melek gimana pun caranya kan gitu. Kalau Anda tidur pun pasti Anda kaget-kagetan, karena waduh nanti harimaunya gimana nih? Waduh harimaunya gigit aku gimana nih? Ya sama seperti pikiran-pikiran yang Anda simpan yang itu membahayakan diri Anda mikirnya begitu. Itu Anda tidak rela ya melepasnya. Kehilangan seseorang yang Anda cintai misalkan, Anda tidak rela melepasnya. Jadi kayak Anda benar-benar merasa bahwa itu adalah situasi yang bahaya. Anda harus melakukan tugas tertentu dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu imajinasi Anda saja. Karena toh sebenarnya bahaya itu sudah nggak ada. Benar nggak? Bahaya itu sudah nggak ada. Ini betapa banyak orang-orang yang merasa bahwa ada bahaya tapi sebenarnya itu bukan bahaya. Pergi ke kantor ada teman-teman yang ngejek dia, ngerendahin dia, terus nanti ketemu orang X misalkan, orang itu nanti akan mencibir dia dan sebagainya, akhirnya nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, berapa banyak orang yang nggak bisa tidur hanya karena merasa dirinya dalam bahaya, yang bahaya itu bahaya palsu. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangun logika berpikir tentang bahaya itu. Bahaya itu beneran atau enggak sih? Ya, bahaya itu beneran atau enggak sih? Cara mudahnya ya, agar kita siap menghadapi sesuatu yang kita pikirkan, yang itu kita bahaya, dampak paling jelek ketika itu terjadi itu apa? Misalkan ya, besok Anda mau ketemu dengan orang yang belum Anda kenal, yang itu ada kemungkinan presentasi Anda ditolak, gitu ya, jualan Anda ditolak, dihina dan sebagainya. Nah, Anda khawatir, Anda cemas, akhirnya nggak bisa tidur. Misalkan kayak gitu, contoh kecilnya ya. Gunakan pertanyaan begini. Dampak paling jelek apa? Paling jelek apa? Paling buruk apa? Ketika itu terjadi. Ketika presentasi saya ditolak, dampak jeleknya apa? Ya dia menghina saya. Terus dampak jeleknya apa? Saya akan malu. Terus ya saya malu. Terus ya nggak ada sih. Nah itu ya. Jadi dampak paling jeleknya paling dihina. Setelah itu apa? Ya nggak ada gitu loh. Dampak paling jeleknya apa?
ya mungkin ditolak, setelah itu ya nggak ada. Jadi dampak paling jeleknya itu apa sih? Ya, dampak paling jeleknya itu apa sih? Nah, dari situ Anda akhirnya reality check, ngecek reality, ngecek realitas. Oh, ternyata dampak paling jeleknya ya itu ya. Oke, kalau ada suatu peristiwa yang dampak paling jeleknya, wah nanti ya bisa aku bisa kecelakaan nih, aku bisa kena penyakit nih, aku bisa ini dan itu nih. Dampak paling jeleknya, wah meninggal gitu ya. Dampak paling jeleknya, wah kena penyakit. Nah, dari dampak paling jelek itu Anda munculkan, lalu Anda susun logika untuk cari cara, ya, cari cara agar Anda terhindar dari dampak jelek itu. Kalau Anda siap untuk menghadapi dampak paling jelek, maka Anda mempersiapkan cara yang terbaik, bukan? Gitu loh. Tapi harus clear dulu. Ada conviction, ada kepastian, ada kejelasan di situ. Dampak paling jelek apa? Dari situ Anda bisa menyusun rencana-rencana. Nah, ketika Anda menyusun rencana-rencana, Anda membangun logika-logika untuk mengantisipasi. Ada plan A, plan B, plan C, plan D, dan dipikirkan secara matang di sini. Nah, ketika ini tersusun secara matang, maka Anda sudah boleh bertawakal. Kan gitu toh? Anda sudah boleh untuk menyerahkan, memasrahkan. Kebanyakan orang itu, aku tak coba memasrahkan ya masalah ini. Aku coba mentawakalkan masalah ini, ya kan? Tapi dia lupa untuk membangun logikanya. Tapi dia lupa untuk membangun jembatan untuk menuju tawakal itu. Nggak ada ikhtiar di dalam pikirannya. Rencana-rencana itu nggak ada. Gitu loh. Jadi ya kayak kita akhirnya, kayaknya kita terlalu kelihatan denial. Kita terlalu kayaknya mengingkari kenyataan. Kayak gini kita mengabaikan sesuatu yang membahayakan gitu loh. Jadi ini perlu kita cari tahu permasalahannya apa. Ada juga orang-orang yang mengalami trauma yang itu perlu pemaafan. Nah, lakukan pemaafan itu, lakukan penerimaan itu, lakukan dialog dalam diri yang kita mengikhlaskan itu, gitu loh. Nah, ini penting untuk kita lakukan, ya. Kalau Anda merasa bahwa ini sulit bagi Anda bisa datang ke psikolog klinis, Anda bisa dengerin audio-audio terapi gitu ya. Anda juga bisa baca buku saya self healing gitu ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak cara untuk melakukan usaha-usaha untuk menghindarkan diri kita dari insomnia. Tapi yang jelas kita mesti selesaiin apa penyebab diri kita mengalami cemas, tegang, khawatir dan sebagainya itu, yang akhirnya membuat tubuh kita siaga terhadap bahaya-bahaya yang sebenarnya palsu. Oke, gitu dulu ya rekan-rekan. Semoga Anda bisa mengelola pikiran Anda dan perasaan Anda dengan baik. Semoga bisa tidur nyenyak malam ini. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.